Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maidnita Puji Astuti dari kelas BKR 4D dengan NPM 2018-01500-381. Ingin menjelaskan mengenai layanan advokasi guna memenuhi tugas mata kuliah konseling format khusus. Di sini ada fungsi advokasi itu sendiri. Advokasi ialah membela hak seseorang yang dirampas atau dibatasi. Sedangkan fungsi advokasi dalam konseling ialah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien atau individu guna memperoleh kembali hak-hak kehidupan dan perkembangannya yang dirampas atau dibatasi. Selanjutnya ada contoh kasus, di mana ada siswa kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional. Namun pada suatu waktu siswa tersebut tidak dapat mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ia dicap gila oleh guru BK-nya, yang mana guru BK belum paham apa itu BK. Selanjutnya guru BK itu melapor kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menjatuhkan hukuman bahwasannya siswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian nasional. Nah, dari contoh kasus tersebut, seharusnya sesalah-salahnya siswa tidak boleh hak-haknya itu dirampas atau dibatasi. Nah, dalam layanan advokasi ini berupaya mengembalikan hak-hak siswa yang dibatasi atau dirampas tadi. Dalam kasus yaitu di mana siswanya tidak boleh mengikuti ujian nasional. Layanan advokasi ini memiliki tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, pada tujuan umum yaitu membantu mengentaskan hak-hak yang terhambat. Nah, melalui layanan advokasi ini mampu mengembalikan hak-hak yang dibatasi tersebut. Nah, pada tujuan khususnya yaitu membebaskan klien dari cengkraman pihak yang membatasi atau merampas hak-haknya tersebut. Selanjutnya ada komponen dalam layanan advokasi. Yang pertama ada konselor, yaitu sebagai pelaksana layanan. Nah, konselor di sini dituntut untuk memiliki WPKNS yang luas. Nah, WPKNS sendiri ialah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mana berguna bagi pengentasan masalah klien nantinya. Yang kedua ada korban atau klien, yaitu seseorang atau individu yang dimana dirampas hak-haknya. Yang ketiga ada pihak terkait, yaitu pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung oleh masalah klien. Yang dimana kalau dalam contoh kasus tadi, pihak terkaitnya adalah ada kepala sekolah, ada guru BK yang belum paham apa itu BK, lalu ada guru mata pelajaran, dan secara tidak langsung ada orang tua. Selanjutnya ada isi atau materi dalam layanan advokasi, yaitu fokusnya kepada klien yang dirampas hak-haknya. Nah, kalau dalam contoh kasus tadi, materi pada kepala sekolah yaitu putusannya untuk siswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian nasional. Lalu pada materi guru mata pelajaran yaitu ketika guru mata pelajaran itu memberikan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. Selanjutnya materi pada guru BK yang belum paham apa itu BK yaitu tentang pemberian label yang buruk kepada siswa tersebut. Selanjutnya ada materi terkait orang tua, yaitu beban orang tua terkait keputusan kepala sekolah. Nah, dalam layanan advokasi ini, konselor menganggap bahwa materi-materi tersebut itu mengarah kepada terselesaikannya masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya ada asas dalam layanan advokasi. Yang pertama ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kerahasiaan. Di mana pada asas kesukarelaan dan keterbukaan ini dituntut untuk menggali informasi. Lalu ada kesediaan untuk memperbaiki penilaian atau label yang diberikan kepada klien. Lalu pada asas kegiatan, di sini klien tidak dituntut terlalu banyak karena memang klien sebagai korban. Klien hanya bisa menunggu hasil akhir dari layanan.
Selanjutnya ada asas kerahasiaan, yaitu tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi karena dapat berdampak negatif bagi pihak terkait dan justru akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya ada pendekatan, strategi, dan teknik dalam layanan advokasi. Lalu yang pertama ada format kolaboratif, yaitu karena layanan advokasi sendiri menyangkut sejumlah pihak, yang dimana nantinya konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut guna bekerja sama untuk membantu mengentaskan permasalahan klien. Yang kedua ada strategi ber-BMB3, yang dimana nantinya konselor mengembangkan suasana ber-BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dalam terpecahkannya permasalahan klien. Lalu yang ketiga ada teknik, yaitu ada teknik wawancara, diskusi. Lalu ada data aktual, yaitu diperolehnya hal-hal yang terkait dengan klien. Lalu ditemukannya solusi, baik itu dari pihak yang berkewenangan maupun dari musyawarah mufakat. Yang keempat ada waktu dan tempat dalam layanan advokasi. Waktunya sendiri tergantung atau mengikuti tahap-tahap kegiatan, yang mana dapat lanjut ke depan atau dapat mundur ke belakang sesuai dengan arah kemajuan dari proses layanan. Lalu tempatnya sendiri bervariasi mengikuti pihak-pihak terkait. Misalkan kalau dalam contoh kasus tadi ada kepala sekolah, bisa saja ruangannya atau tempatnya berada di ruang kepala sekolah. Yang kelima ada keterkaitan kegiatan pendukung, yaitu keterkaitan jenis layanan lainnya. Yang pertama ada layanan orientasi dan informasi, yaitu memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten, lalu penyempatan dan penyaluran, di mana membantu klien untuk dari yang hak-haknya dirampas atau dibatasi menuju ke hak-haknya yang dapat dikompensasi. Selanjutnya yang terakhir ada layanan konsultasi, di mana konselor membina hubungan baik dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada kegiatan pendukung dalam layanan advokasi. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi atau himpunan data. Lalu yang kedua ada konferensi kasus. Lalu yang ketiga ada kunjungan rumah. Yang keempat ada tampilan kepustakaan. Lalu yang terakhir ada alih tangan kasus. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan advokasi. Yang pertama ada perencanaan, yaitu dibuat dulu satuan layanan untuk layanan advokasi, yaitu di mana berisi mengenai identifikasi tentang data klien, tentang masalahnya, lalu tentang kondisi awal dari klien. Lalu yang kedua ada pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan. Setelah tadi yang pertama ada dibuat satuan layanan, maka di sini adalah urusan administrasinya, yaitu di mana terkait dengan pihak-pihak terkait, dengan sarana, dengan waktu, dan dengan tempat, serta aspek-aspek lainnya. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan layanan. Dan yang keempat ada tahap penilaian, di mana penilaian itu penilaian terhadap hasil dan penilaian terhadap proses, yang dimana bukan dilakukan di akhir, tapi dilakukan secara tahap demi tahap selama proses layanan itu berlangsung. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dilakukan sesuai dengan hasil dari penilaian secara tahap demi tahap pada proses kegiatan layanan. Lalu setelah itu dibuat laporan. Nah, laporannya itu per tahap kegiatan atau laporan lengkap pada di akhir kegiatan. Nah, kegiatan layanan advokasi ini lalu diakhiri dengan lapelprok, yaitu layanan pelaksanaan program, yaitu disampaikannya kepada pihak-pihak terkait untuk digunakan sesuai dengan keperluannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.